Hey guys, this is Kenji and Lando from Kenji TV. Jadi di tangan kita sekarang ini adalah ROG Xbox Ally X, which is gaming handheld PC terbaru dari kolaborasinya Microsoft dan juga Asus, yang speknya tuh gila banget. Terus performance-nya juga gue nyoba dan emang sadis sih guys. Tapi jujur nih masih ada sedikit yang bikin gue agak mixed feeling sama device ini. Sekarang ini di video ini bakal gue bahas semua itu dari fisiknya, ke performance-nya, sampai gimana pas gue memakai ini. Tapi gue pengen nyoba satu eksperimen yang lumayan menarik, which is gue bakal nyoba install Bazzite OS dari Linux yang agak mirip Steam Deck, dan gue bakal ngetes gimana dia perbandingannya sama si Windows 11 plus Xbox Full Screen Experience yang ada di Ally sini. Yang mana? Ya. So, siapin cemilan lu semua karena kita bakal kulik bareng apakah nih device beneran worth it atau cuman mahal doang. Let's go. Yuk, pertama kita bahas desainnya dia dulu. Kalau secara bentuk si Xbox Ally X ini tuh sebenarnya emang kelihatan jauh lebih solid dibanding yang versi sebelumnya yang pernah gue bahas. Beratnya sih emang nambah dikit ya, tapi ya jauh lebih lebih nyaman karena efek ada gripnya juga ini di belakang. Yang sekarang tuh jauh lebih tebal, jauh lebih kelihatan. Yang sebenarnya emang ngundang kontroversi juga buat orang-orang karena banyak yang gue tahu emang nggak suka ini, tapi banyak juga yang suka. Kalau gue sendiri emang nyaman-nyaman aja. Gue sih enak ya, malah jauh lebih enak megang karena emang mungkin efek gue biasa pakai Switch, Nintendo Switch yang Joy-Con itu bentuknya kayak gini. Jadi sama persis gitu, udah kebiasa tangan gue. Terus kalau buat tombol dan joysticknya dia juga emang jauh lebih klik responsif dan travelnya juga lebih enak, dan di padnya dia sekarang akhirnya udah nggak selus yang dulu itu. Oh iya, dia port juga sekarang nambah guys. Jadi yang dulu satu dia sekarang ada USB 4.0 dan juga 3.2 Gen 2 Type-C. Jadi lo bisa colok aksesoris apa gitu selain ngecharge juga. Jadi bisa sekalian bukan ngecharge or yang ngerjain yang lain gitu. Kalau untuk secara build dia emang udah enak banget. Masih bisa dibilang handheld, tapi buat gue masih agak terlalu high profile. Dia gede banget. Dia soalnya tuh bukan yang tipe handheld yang bakal lo keluarin dari tas kalau lagi commuting kayak di dalam TJ, di LRT, di kereta gitu. Tapi dia tuh lebih kayak buat duduk santai di rumah atau di kafe gitu-gitu, bukan buat jalan-jalan. Kalau lu mau yang low profile tuh kayak gini anjir. Nih. Yang brand kecil lu keluarin dari tas, main di mana-mana tuh bisa gitu loh. Oke. Nah, sekarang kita coba bahas perintilan-perintilan spek-speknya dia. Xbox Ally X ini dia bawa prosesor baru sekarang yaitu AMD Ryzen Z2 Extreme dengan RAM 24GB LPDDR5X dan juga SSD-nya dia 1TB. Layarnya dia masih sama, 7 inch, Full HD, 120Hz, dan honestly kualitasnya jauh lebih cakep sih guys. Brightness-nya tinggi, warnanya vivid, dan cocok banget buat dimainin game AAA overall. Dan enaknya juga, ini kalau lu beli ini tuh lu langsung dapet 3 bulan gratis Xbox Game Pass, which is menarik banget sebenarnya emang. Jadi lo tinggal login, langsung dapet semua ratusan game yang ada di situ kayak Starfield, Forza Horizon 5, sampai Hellblade 2. Pokoknya lu nggak usah ada yang beli satuan lah itu gamenya. Di Windows 11 ini, Microsoft ini juga udah nyiapin mode baru itu yang namanya Xbox Full Screen Experience. Jadi beneran lu tuh booting device ini, nyalain langsung disambut UI-nya Xbox. Jadi beneran kayak konsol, dimana semua game, settingan, akun Xbox tuh beneran semua nyatu di satu tampilan di Xbox Ally X ini. Tapi pas gue make tuh ngerasa kayak agak masih ribet gitu, karena proses update-nya tuh masih banyak banget, masih berasa Windows gitu loh. Dan belum lagi dia tuh ada app update di Armoury Crate, terus ada My Asus masih, dan yang lagi-lagi Windows update itu sendiri. Dan itu masih belum gua ngebahas kontrolnya dia. Pertama nih, dia kan di sini ada 2 tombol, ada yang Xbox, ada yang Armoury Crate. Dan itu masih berasa kayak beneran, ini kita udah pakai Xbox loh, tapi kita ROG, jadi masih ada Armoury Crate juga, jangan lupa. Jadi ini dia tuh ada hubnya Xbox, ada hubnya Armoury Crate, ada game library-nya Xbox, ada game library-nya Armoury Crate. Tombolnya pun destinasinya sama ini dua ini sebenarnya. Jadi tuh kadang-kadang gue tuh pakai ini tuh Microsoft sama Asus jadi kayak masih agak rebutan panggung gitu loh. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah tombol yang di sisi kanan ini. Ini adalah tombol library game. Yang kalau lu pertama kali hands-on, aduh ini gampang banget ke miskliknya. Soalnya kalau main game tuh ya,
pos kita kan biasa rata-rata emang di atas. Kayak buat start, mencet plus, mencet options itu kan di atas ya, bukan tombol yang di bawahnya. Jadi ini tuh kadang-kadang lagi main game, lagi seru, pengen ngepost buru-buru, malah ngepencet library terus gamenya nggak ngepost terus kita mati. Sering banget gue kayak gitu dari selama hands-on ini. Terus beratnya si Windows 11 ini tuh juga berasa banget. Mulai dari gamenya, postnya, standby-nya, dan kadang delay sekian detik itu tuh bisa ngebikin feel-nya jadi nggak sesmooth konsol handheld yang lain gitu loh. Tapi secara performance sih masih ngeri banget ya ini ya. Dengan so far semua game AAA itu jalan sama dia tuh lancar. Cuman ya lu jadi harus sedikit bernamai dengan keribetannya Windows ini. Nah, sekarang kita ke bagian eksperimen yang seru, yaitu Bazzite OS. Ini tuh adalah salah satu distro Linux turunannya Fedora yang dioptimalisasikan tuh buat handheld kayak gini. Tampilannya tuh dia agak mirip SteamOS, clean dan emang konsol banget ya. Dan proses installnya juga surprisingly cepet, tapi karena device ini umurnya baru beberapa hari, belum di launch official malah, gue harus pakai versi yang testing karena belum ada versi yang stable untuk khusus ROG Xbox LIX. Ini kalau lu masuk tuh langsung kerasa banget bedanya, lebih snappy, lebih enteng, lebih konsol banget in general lah. Terus dia bootnya cepet, keluar masuk gamenya tuh cepet, standby-nya cepet, dan semua tuh kerasanya halus gitu loh. So far gue nyoba pakai ini, pakai si Linux ini, dan bisa ngatur TDP, custom fan curve, dan fitur-fitur utama lainnya semuanya tuh bisa. Tapi ada satu hal kecil yang belum jalan, yaitu lampu RGB di analog ini sayangnya masih mati. Bazzite juga bisa pindah ke desktop mode kayak si Windows 11 Xbox. Tapi bedanya dia tuh beneran berasa kayak dua dunia yang berbeda gitu loh, bukan masih ada sambung-sambungannya. Begitu handheld mode tuh beneran pure konsol. Terus begitu lu pindah ke desktop tuh PC banget looknya. Tapi harus gue akuin sih, nginstal aplikasi di Windows itu jauh lebih gampang dibanding nginstal aplikasi di Linux. Apalagi kalau lu mau nginstal game. Untuk perbandingan performance gamenya, gue udah nyobain game-game kayak Cyberpunk 2077, Expedition 33, Silent Hill F, dan juga buat yang enteng-enteng gue cobain kayak Limbo gitu. Soal baterai, ini yang ngebikin gue tuh cukup seneng ya di sini ya. Karena 2 jaman lu pakai ini nih buat main game AAA di mode performance itu lumayan banget. Windows ya, walaupun Windows emang cenderung lebih boros ya pas standby apalagi. Karena kadang-kadang tuh udah digeletakin nih, udah lagi lu nggak mainin, tapi kadang suka nyala sendiri. Ya itu ya jadi tetap nguras baterai gitu loh. Tapi kalau di Bazzite OS itu standby itu beneran standby yang mati gitu loh. Jadi baterainya tuh irit. Dan selama gua ngetes pakai si Bazzite ini tuh kelihatan gak pernah nyentuh sampai 80 derajat gitu loh. Jadi menurut gua si ROG Xbox LIX ini tuh emang powerful banget. Dan pengalaman Xbox full screen-nya tuh bikin handheld ini jadi berasa jauh lebih konsol lah dibanding LI sebelumnya. Tapi bugnya Windows kayak restart-restartnya, update yang numpuk, dan desain tombolnya yang masih agak tricky untuk di-navigate untuk yang baru pertama kali megang, ngebikin pengalaman pertama itu jadi agak kurang mulus, jadi kurang agak membingungkan lah. Tapi di sisi lain kalau pakai Bazzite OS tuh jadi rasa handheldnya tuh jauh lebih simple dan juga lebih lebih responsif lah. Tapi ya karena masih versi beta ya, dan emang belum ada versi pasnya buat dia, jadi masih belum sepolis Windows. Jadi kalau lo emang lagi pengen punya handheld powerful dan masih ada ekosistem Xbox, misalnya emang lo gamenya di situ semua, dan tentunya lo lagi punya duit berlebih, device ini menurut gue recommended banget. Dan kalau emang lo udah punya ini atau emang lo tertarik sama device ini tapi lo nggak doyan Windows, terus ekosistemnya lo Steam banget gitu gamenya,
nggak ada yang di Xbox dan pengen main handheld ala konsol kayak Switch atau Steam Deck yang handheld kayak gitu, tanpa ribet yang bisa nyala langsung main, coba deh tuh install si Bayside OS itu. Apalagi kalau emang lo lagi nggak mau memperpanjang subscription Game Pass. Or better yet, dual boot aja udah langsung. Oke guys, kayaknya itu aja untuk review gue untuk si ROG Xbox Ally X. Jadi gimana? Lu tim Xbox, Windows, atau Linux Bayside? Komen guys. So, thanks for watching. Jangan lupa klik subscribe, klik belnya juga buat dapat notif kalau nanti next time gue ngupload video. Leave a like. Thanks for watching. Kenji out.